Tidak, Ustaz. Kemarin paling siang. Oh, iya. Kalau di sini tadi malam ya, alhamdulillah. Jadi banyak. Alhamdulillah. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua berupa kemudian nikmat yang lain berupa nikmat sehat, nikmat bisa belajar karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk belajar ya, khususnya belajar ilmu agama. Dalam hal ini belajar ilmu tajwid. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Nah, kita pagi ini insya Allah akan membahas hukum nun, sukun, dan tanwin yang ada di pelajaran 4. Ya. Hukum nun, sukun, dan tanwin. Jadi kemarin atau sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan sifatul huruf. Dan bagi yang pernah belajar sebelumnya atau di program sebelumnya itu pernah juga belajar makharijul huruf ya. Kalau yang tasin dasar 2 ini langsung loncat ke sifatul huruf. Nah, jadi keduanya makharijul huruf dan sifatul huruf ini mempelajari masing-masing huruf atau setiap huruf hijaiyah kita perbagus dari hamzah sampai ya. Jadi secara individu gitu ya, kita perbagus. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini mulai digabung antara huruf satu dengan yang lain. Jadi kita mempelajari hukumnya. Apabila nun sukun bertemu huruf ini, bacanya seperti apa? Nun sukun bertemu ya, bacanya seperti apa? Nah, itu kita perlu tahu karena berbeda-beda. Nah, ini ketika sudah bergabung antara huruf satu dengan yang lainnya. Sehingga kita perlu menguasainya ya. Di sini ada rumus hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin, baik itu tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 29. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syibawai ya, rahimahullah. Itu dihukumi 5 hukum. Yang pertama idhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat qalab atau iqlab, yang kelima ikhfa hakiki. Nah, ulang, hukumnya ada 5. Yang pertama idhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa hakiki. Nah, ini harus kita hafal dulu nih. Hari ini harus sudah di luar kepala ya. Jadi anak kasih waktu 1 menit, 1 menit untuk
Dihafalkan dulu. Nah, silakan. Yang sudah mungkin bisa langsung ngocong ya. Nah, sudah ya. Nah, Silakan ditutup buku dari Mas Iqbal. Sebutkan baik, 5 hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. baik Ustadz. Yang pertama ada idhar halqi, itu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yakni hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu apa namanya, dibaca jelas. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah, di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yakni ya, nun, mim, wau. Itu dibaca apa, dimasukkan gitu ya, dimasukkan kemudian gunnah. Itu dibaca, untuk pengertiannya afan agak lupa Ustaz. Kemudian yang ketiga itu ada idgham bila gunnah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Oh, itu dimasukkan dengan gunnah ya. Kalau lam dan ro itu awan pengertiannya agak lupa Ustaz. Kemudian yang keempat, lanjut dulu. Itu ada kolb atau iklab, di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu nanti membacanya itu menjadi huruf mim Ustadz. Kemudian yang terakhir itu adalah ikhfa hakiki, kalau nggak salah Ustadz, ikhfa hakiki, di mana nun mati bertemu tanwin, di mana nun mati atau tanwin itu bertemu huruf-huruf selain huruf-huruf yang telah disebutkan sebelumnya. Ada ta, tha, jim, kemudian po, kemudian kaf, kof, kemudian juga eh, dal, zal, kemudian zai, sin, shin, kurang lebih itu Ustaz. Jadi dibacanya mendengung Ustaz, samar gitu. Kurang lebih itu Ustaz. Ada 5. Hmm. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi sudah disebutkan lengkap ya. Padahal Alhamdulillah. belum dijelaskan. Masya Allah. Jadi sebenarnya Anda minta nama istilahnya aja. Izhar halki sampai ikhfa hakiki. Jadi eh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan memang sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya di program sebelumnya.
Tapi Ya, yang Ustaz. sekarang pertanyaannya silakan disebutkan istilahnya saja dulu. Nah, karena memang belum dijelaskan. Nah, Apa Ustaz? itu sudah lengkap itu. Alhamdulillah. Jawabannya sudah lengkap itu. Sudah 100. Nah, Alhamdulillah. lanjut Mas Agus. Ya, Ustaz. Nah, Sepertinya udah diwakili sama Mas Iqbal, Ustaz. sudah diwakili ya. Ya, boleh, boleh. Tapi boleh diulang dulu lah biar tambah yakin. Baik, Ininya aja, baik. istilahnya saja, izhar halki Istilahnya saja ya. dan lain-lain. Baik. Baik, Ustaz. Jadi hukum nun mati dan juga tanwin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada izhar halki, apa namanya, yang memiliki 6 huruf ya. Tadi sudah disebutkan. Kemudian ada juga idgham bilaguna, ada idgham biguna, kemudian ada juga iklab, dan yang terakhir itu iklab atau kolab ya. Kemudian yang terakhir ada ikhfa, Ustaz. Nah, ikhfa hakiki ya. Ikhfa hafiki. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu. eh Mas Imam masuk langsung dapat pertanyaan ini. Sebutkan 5 hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. eh dan sukan atau tanwin ya Ustaz. Iya, Kalau idgham bilang guna, kalau non sukun atau tanwin bertemu dengan lam sama ra, idgham biguna itu non sukun atau tanwin bertemu dengan iya non mim sama wawu, terus iklab non sukun atau tanwin non sukun atau tanwin jika bertemu huruf ba izhar itu izhar syafawi bertemu non sukun atau tanwin jika bertemu ahna gak lupa Ustaz. Hurufnya ada banyak. Ain, goin, ha, kho, kof, alif baja, alif ba, jim. Sisanya ikhfa, syafawi. Kalau enggak huruf-huruf selain yang Anda sebutin tadi nanti masuknya ke ikhfa. ikhfa apa? Ikhfa, ikhfa hakiki apa? Nah, ikhfa hakiki. Ah, hampir ya, Mas. Mas Imam hampir jawabannya sama dengan Mas Iqbal. Mau dilengkapi juga. Nah, secara umum sudah hafal ya untuk istilahnya. eh, Terbagi menjadi 5 hukum, yaitu idhar halki, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, qalab atau iqlab, dan ikhfa hakiki. Di sini ada eh, buku lain atau kitab lain yang menyebutkan 4. Salah satunya Matan Tuhfatul Atfal. Mungkin ada yang pernah dengar. Itu membagi hukum menjadi 4 hukum. Hukum non sukun dan tanwin menjadi 4 hukum. Disebutkan di dalam matanya linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkam. Nah, jadi ada 4 hukum. Kenapa di di sini menyebutkan 4 hukum? Karena dia hanya menggabungkan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah dijadikan satu. Jadi idhar halki, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, pembagiannya seperti itu. Jadi nggak dibagi. Yang idgham bigunnah sama idgham bila gunnah dijadikan satu. Jadi secara umum sama ya. Ada 5 hukum kalau ditulis semua. Nah, lanjut ya. Sekarang kita bahas hukum yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu idhar halki.
Idhar asalnya azhara yuzhiru. Artinya menjelaskan ya. Halki tenggorokan ya. Eh, kenapa disebut halki? Karena dia hurufnya keluar dari tenggorokan. Al-halku. Nah, di tenggorokan huruf-hurufnya dibagi lagi menjadi tiga tempat, tiga makhraj. Yaitu ada tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Huruf yang ada di tenggorokan bawah itu ada hamzah, ha. Nah, ini yang paling bawah, hamzah, ha. Kemudian tengah tenggorokan, ain dan ha. Nah, ini tengah tenggorokan. Kemudian atas tenggorokan, ghain dan kho. Imam pengarangnya Tuhfatul Atfal juga menyebutkan huruf idhar halqi ya. Hamzun, fahaun, summa ainun, ha'u, muhmalatani, summa ghainun, kha'u. Nah, jadi di situ juga disebutkan huruf halku atau huruf tenggorokan. Makanya dia disebut idhar halki. Nah, tadi idhar, adhara yudhiru menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Nun sukunnya atau tanwinnya. Dijelaskan. Sebagaimana makhraj dan sifatnya dijelaskan secara sempurna. Makhrajnya di mana? Di ujung lidah. Kemudian sifatnya salah satunya eh, adanya aliran ya. Seperti lam, ain, nah, aliran sedikit. Lin Omar. Nah, itu kan ada di kelompok Lin Omar. Nah, itu ada aliran sedikit. Namanya apa? Niyah atau tawassut. Jadi nanti jangan sampai ditekan ketika membaca nun sukun atau tanwin. Contohnya nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan hamzah. Nah, ini huruf yang pertama di huruf tenggorokan. Kullun amanah. Jadi ada aliran sedikit. Kullun amanah. Jangan sampai ditekan. Kullun amanah. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua dialirkan kepanjangan. Kullun amanah. Nah, ini juga salah. Kesalahan yang ketiga disamarkan. Kullu amanah. Kullu atau diidgham kullu. Ah, itu Kak, jarang ya. Ada yang membaca langsung diidgham. Kullu amanah. Nah, itu yang sering. Kullu kurang jelas. Jadi nunnya nanti dijelaskan secara sempurna, baik makhraj dan sifatnya. Kullun amanah. Man a'ta maridon au ala. Jadi dijelaskan. Mana idharnya pada kata kullun amanah, nah, yaitu tanwin bertemu hamzah ya. Di sini tanwin bertemu hamzah. Ini yang disebut idhar halki. Man a'ta, mana idharnya? Nun sukun bertemu hamzah. Maridon au ala. Di sini tanwin bertemu hamzah. Yang kedua, nun sukun atau tanwin bertemu ha. Sama ya. Cara bacanya nun sukunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Salamun hiya. Salamun hiya. Mun hiya. Jangan mantul juga. Salamun hiya. Nah, itu sering. Salamun hiya. Harus dialirkan. Makanya sifatnya harus dibaguskan, dijelaskan.
Alam anhakuma. Alam anhakuma. Nah, fariqan hada. Jangan ditekan. Fariqan hada. Nah, itu ditekan. Sekarang bertemu huruf tengah tenggorokan. Nun sukun atau tanwin bertemu ain. Ajron azima. Ajron azima. Wa ajrun azim. Yan'iku. Nah, ini yang sering mantul ya. Yan'iku. Harusnya tetap alihkan. Yan'iku. Wajannatin arduha. Nah, bertemu ha sama alimun hakim. Alimun hakim. Kemudian bertemu ghain makh. Nah, ini tebal ya. Pokoknya makh masatin ghairu mutajanif. Hal min khaliqin ghairullah. Nah, nanti disesuaikan dengan tempo. Temponya lambat, sedang, atau hadar, atau cepat. Jadi, guna, panjang pendek, itu menyesuaikan dengan tempo nanti ya. Temponya 4, panjangnya 4 atau 5 harokat. Eh, tapi yang dipakai tempo, misalnya ya, pakainya tempo lambat misalnya. Makh masatin ghairu mutajanif. Nah, ini kan dilambatin. Tapi panjang pendeknya pakai tempo hadar. Makh masatin ghairu mutajanif. Nah, janif itu kurang. Harusnya disamakan dengan tempo lambat juga. Mutajanif. Janif. Nah, dua harokatnya seperti itu kalau lambat. Saya ulang. Makhmasatin ghairu mutajanif. Begitu juga gunnah. Nah, di sini kan ada gunnah, ada gunnahnya. Tapi yang masuk apa ini? Kalau izhar, nak nakiso ya kan? Nakiso. Jadi gunanya kurang. Min kho min kholikin. Nah, itu tempo lambat. Hal min kholikin wairullah. Jangan tempo lambat tapi nanti gunanya pakai tempo cepat. Hal min kholikin wairullah. Nah, itu enggak pas ya, enggak cocok. Kita ulang. Hal min khaliqin ghairullah. Nah, terakhir nun sukun atau tanwin bertemu kha. Qaumun khasimun. Man khasyiya rahman. Nah, itu ya untuk huruf idhar halki. Jadi nun sukunnya atau tanwinnya dibaca dengan jelas sesuai makhraj dan sifatnya. Nah, nah minta eh, masing-masing membaca dua baris ya dari Mas Iqbal. Kemudian nanti Anda tanya idharnya yang mana. Nah, silakan. Baik, Ustaz. Dari yang kulun itu ya Ustadz ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana Nah, man a'ta ya. maridon au ala
Mm-mm. ولا يخشون أحدا إلا الله Ya, عذاب أليم. nah, mumtaz. Jadi seperti itu ya alirannya sudah pas. Kemudian adzabun alim. Di sini izharnya yang mana? eh apa dhammah tain pada huruf ba bertemu hamzah. Ya, domatain bertemu dengan hamzah. Hamzah. Nah, silakan Mas Agus selanjutnya min ahlin. Min ahlil kitabi Nah, kitabun anzalnahu nah, rasulun aminun mm-mm. qarya qaryatin ahlaknaha Hanya jangan keseret langsung ke hak ah lag nah qaryatin ahlaknaha nah, khairan ababila ya, fi maqamin aminin. nah, itu juga udah pas ya. Toiron ababil. Yang mana izharnya? Di tanwin ro bertemu dengan hamzah Ustaz. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Imam. Salamun hiya Ya. alam alam anhakuma Mm-mm. fariqan hada Ya. fama lahu min hada fama lahu min had Ya. wa khalaqa minha zawjaha Mm-mm. man hada. Ya. Alirannya sudah pas. Cuman ada di ujung itu ada sedikit pantulan ya. Nanti antum kurangi pantulannya. Misalnya salamun hiya hiya ada sedikit yang samar-samar gitu ya. Jadi kalau nggak jeli nggak terlalu nampak. Lanjut Mas Iqbal Salamun hiya. dari Faminhum. Oh ya. Faminhum minhu al fitnah Nah, al anharu jurufin haru wa batha minhuma rijalan in huwa illa. nah. Al-anharu. Mana izharnya? Nun mati bertemu ha Ustaz. Nah, Mumtaz. Lanjut Mas Agus. Ajron azima wa ajrun azimun yan'iqu wa jannatin arduha sami'un alim ha haqiqun ala wasi'un alim. Nah, lanjut Mas Imam.
In alimtum fi jannatin aliyah. Nah, itu ada sedikit mantul ya. Fi jannatin aliyah. Fi jannatin aliyah. Nah, lah biasa. Lanjut. Mi, min ainin aniyah. Mm-mm. Alladzina an'ama Allah. Adabun azim. Wa man ad. Ya, lanjut Mas Iqbal. Oh ya, sebentar. Azabun azim. Izharnya yang mana? Domah tain tiba bertemu dengan huruf ain, Ustaz. Nah, lanjut Mas Iqbal. Min ilmin man amila an'amta wal an'ami hadza min indillah adzabun azim bighafilin amma ta'malun. Nah, wal an'ami. Mana izharnya? Nun mati bertemu ain, Ustaz. Nah, lanjut Mas Agus. Alimun hakim. Azizun hakim. Wanhar khairun hafidha. Man hamala zulma nabatan hasana. Nah, khairun hafidho. Yang mana izharnya? Domah tanwin ro bertemu dengan ha, Ustaz. Nah, lanjut Mas Iqbal. Ndak Mas Imam dulu, Ustaz. Oh iya, Mas Imam dulu ya. Man haddallah. Lagi. Man haddallah. Nah, coba di nonnya jangan sampai mantul. Manha, manha. Coba. Man ha. Nah itu. Man haddallah. Man haddallah. Nah, Aziz. Azizan hakima. alkan zan, zan hakimah. Azizan hakima. Jangan dilepas. Azizan hakimah. Zan hakimah. Azizan hakima. Nah, itu ya. Coba lagi. Azizan hakima. Masih kurang? Lagi. Azizan hakima. Nah, itu dipertahankan. Lanjut. Min hasanah. Nah, Qardan hasanah. mm-mm. Wa kana Allahu aliman hakima. Nah, Rizqan hasanah. nah. Kemarin nggak masuk ya. Zai itu jangan sampai jadi sin. Riz, riz.
Liz, Liz, pertahankan sifat zanya. Rizqon, nah di sofirnya itu Riz, Rizqon hasana, Rizqon hasana. Coba diulang. Rizqan hasana. Ya, itu ya. Terus dipertahankan yang terakhir ini sudah pas ya ke alirannya. Rizqon hasana. Izharnya yang mana? Fathah tain di qaf bertemu dengan ha Ustaz. Nah, bentar. Lanjut, Mas Iqbal. Tijaratan hadirah Ya, min hakim ya, min haraj ya, la alimun hakim la alimun halim ya. yanhitun Taknya tipiskan. Tun, tun. tutu yanhitun min hama'in biqaumin hatta Dan kepanjangan. Biqaumin hatta. biqaumin hatta Ya. Min hama'in. Idharnya yang mana? nun sukun bertemu ha Ustaz. Am. Mumtaz. Mana Mas Agus ini? Kebentar ya. Oh iya. Nah, lanjut. Mas Imam. Yang makhmasatin Ustaz. Ya. Makhmasatin ghaira mutajanif. Nah, ini sudah datang nih. Mas Agus. Internetnya gimana? Aman, Mas Agus? Ya, Ustaz. Baru join lagi, Ustaz. Hujan ya? Tidak, Ustaz. Kalau dari kemarin sore itu agak sedikit gangguan terus. Oh. Paling anak izin untuk matiin kamera, Ustaz. Oh iya ya, siap siap. Nah, silakan dibaca Sotin. Oh ya, biar agak cepat mungkin satu baris dulu lah. Satu Sotin. baris dulu. Ya, Makhmason makhmasotin ghairu mutajanif. koknya tebalkan lagi. Makh Sotin ghairu mutajanif. Makhmasotin ghairu mutajanif. Ya, Hal min khaliqin ghairullah. ya, Mas Imam satu baris. La la'afun ghafur. Di nabar ya, wawu tasdid. La'afuwun, la'afuwun, ghafur. La'afuun ghafur. Mulai ditekan itu di fu-nya ya. Fu, fu. Nah, untuk menjelaskan tasdid di waw. La'afuwun ghafur. La'afuun ghafur. Ya, Min gillin. lagi. Min gillin. Ya,
Warob Warabbun ghafur. Ya, pertahankan ya. Lanjut, Mas Iqbal. Min ghairikum min ghislin min ghairi syai'. Ya, lanjut, Mas Agus. Qaumun khasimun. Suinya pendek. Khosimun. Qaumun khasimun. Man khasyiyar rahman. Lagi. Man khasyiyar rahman. Ya, Mas Imam. Wa min khalfihim Ya. hal min khaliqin ghairullah Hmm. waliman khaf Ya, Mas Iqbal. karratun khasirah. Lagi. Karratun khasirah. Ya. Fa in khiftum Hmm. yawma idzin khashi'ah. Nah, secara umum sudah dialihkan ya. Jadi itu dipertahankan ketika bertemu dengan huruf idhar halki. Ketika ada hukum idhar halki ya. Nah, sekarang masuk ke hukum idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan. Adghama yudghimu, memasukkan. Artinya di sini memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Setelah dimasukkan ke huruf yang kedua, kemudian ditambah dengan gunnah atau dengung. Nah, itu afwan. Untuk idgham memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Nah, sampai situ aja ya untuk idgham sendiri. Memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Sampai sini paham ya? Jadi pengertian idgham memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Misalnya di sini nun sukun atau tanwin ini huruf pertama. Huruf keduanya mana? Ya, nun, mim, waw. Nah, nanti lebih jelas lagi ketika dicontoh ya. Bigunnah dengan dengung. Jadi ditambah dengan dengung. Setelah dimasukkan, kemudian ditambah dengan dengung. Contohnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Nah, huruf pertamanya mana? Nun. Nah, ini huruf pertama. Huruf keduanya mana? Ya. Tadi pengertian idgham apa? Memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Jadi nunnya tidak dibaca, langsung ke ya ya. Ai. Nah, itu idgham. Ai. Nah, setelah itu gunnah dengan ditambah gunnah. Setelah dimasukkan kemudian ditambah dengan gunnah. Ayyam riba itu ya. Ay. Kemudian karena gunnah itu apa? Suara yang keluar dari hidung. Jadi sebagian suaranya keluar dari hidung. Ai, dibuktikan dengan dipencet hidungnya. Biar kalau kerasa berarti sudah keluar. Ayyam riba, ayyam riba. Jadi sempurnanya
harus keluar dari hidung. Dan ayyadribah, ayyadribah. Ini enggak keluar dari hidung. Yang benar ayyadribah gitu ya. Kemudian eh, huruf idgham bi gunnah ada 4 ya. Yanmu terkumpul dalam lafaz yanmu. Ya, nun, mim, waw. Nah, ini contoh yang bertemu ya. Ayyadriba. Kemudian bertemu dengan nun. Kullan numiddu. Ditahannya nanti 2 harokat. Untuk prakteknya eh, sesuai contoh dari guru ini, dari guru atau sesuai talaki. Yang ketiga, nun sukun bertemu mim. Sullatum minal awwalin. Huruf pertamanya mana? Dhammah, dhammatain. Huruf keduanya mana? Mim. Huruf idgham bigunnah. Nah, ini dimasukkan ke mim. Bukan sullatun minal, tapi sullatum kemudian ditambah gunnah sullatum minal awwalin mimmal jain. Yang terakhir nun sukun atau tanwin bertemu waw. Ala syai'in wa qalatin nasara. Nah, ini ditambah gunnah, ditambah dengung. Ala syai'in. Jadi sebagiannya keluar dari pangkal hidung. Syai'in sama dengan ya tadi ya. Ala syai'in wa qalatin nasara. Idgham dari sisi atau dari segi sempurna tidaknya itu dibagi 2. Idgham kamil dan idgham nakis. Kalau masuknya sempurna itu disebut idgham kamil. Kalau masuknya sebagian masih menyisakan sifat huruf yang pertama seperti ini contohnya ala syai'in, lebih gampangnya di sini ya. Misalnya yang bertemu dengan yang non sukun, yang non sukun. Nah, ini belum, belum, belum. Rata-rata tanwin. Nah, jadi di tanwin itu kan sama aja dengan nun. Nah, huruf pertamanya tanwin syai'in, huruf keduanya waw. Nah, di tanwin itu kan ada terkandung nun. Nah, nun memiliki sifat gunnah. Nah, jadi sifat gunnahnya ada di huruf pertama di tanwin syai'in. Nah, masih harus ada gunahnya kan? Jadi di sini sifat huruf yang pertama masih ada, nggak langsung ke waw, syai'iwa. Nah, sehingga ini disebut idgham nakis ya. Jadi masih menyisakan sifat salah satu sifat huruf yang pertama, yaitu gunah. Nah, itu khusus untuk wawu dan ya. Itu idghamnya idgham nakis. Masih menyisakan salah satu sifat huruf yang pertama. Nah, untuk menyamakan gunah, jadi Anda contohkan dulu, nanti disilakan. Jadi setiap gunah seperti itu gitu ya. Anda contohkan dulu, silakan diikuti. Ayyadh riba.
Ay Ay yadriba. 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 Nah, ini eh, tempo tahqiq lambat. Coba lagi. Ayyam riba. Ay 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 yadriba. 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 Nah, silakan dari Mas Iqbal. Ay yadriba. Nah, Man ya'mal. Man yaqulu khairan yarah. Wujuhun yawmaidhin wa barqun yaj'alun. balik ketika dia wabarokui bibirnya kembali ke Oh, awal. Kui. barqun wa barq wa barq wa barqun yaj'alun. Nah, di sini Barqun. ayam riba. Huruf pertamanya mana? Nun sukun Ustaz. Non sukun. Huruf kedua? Iya. Ya. Nah, idgham kan memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Di sini idghamnya termasuk idgham nakis atau idgham kamil. Kamil Ustaz. Bertemu ya. Eh, Afan, itu yang dihitung huruf pertamanya atau keduanya Ustaz? Karena kan yang pertamanya nun kan masih ada gunnah gitu tadi penjelasannya. Ya. Jadi hmm, yang dihitung eh, i- nakis sama kamil itu yang dihitung huruf pertamanya masih terbaca nggak salah satu sifatnya. Oh, enggak, Nah, kalau ini luruh Ustaz ya. mas masih terbaca nggak? Kalau ini enggak Ustaz, berarti kan langsung iya ya. Ayyab. Ya, maksudnya masih menyisakan sifat guna nggak? Kan di nun ini huruf pertama dia punya sifat guna kan? Sedangkan Iya. huruf keduanya ya ai. Nah, ketika baca ai, ya-nya itu masih ada gunahnya nggak? Masih melewati hidung nggak? Eh tad- Masih ada gunnahnya Ustaz. Masih Nah, ada. masih kan? Berarti sifat Masih. pertama masih ikut kan? Masih Sifat Ustaz. sifat huruf pertamanya yang nun ini masih ikut kan? Masih Ustaz. Nah, sehingga itu yang dinamakan idgham nakis. Nah, jadi nggak Oh. sempurna langsung ke ya ai. Nah, itu namanya kamil. Kalau langsung sempurna ke huruf kedua, ke ya. Tapi kalau Hmm, masih menyisakan salah satu sifat huruf pertama, itu idghamnya nakis. Nah, kayak gitu ya. baik Ustaz. Nah, lanjut Mas Agus. Fi ma'zili ya bunayya. Coba sambil ditutup hidungnya. Ketika di li ya, li, nah, itu ditutup. Coba. Fi ma'zili ya bunayya. Kerasa nggak di hidung? Ada yang beda? Ada Ustaz. Ya, kalau yang Anda dengar mungkin ada ya, ada tapi sedikit. Jadi masih perlu Oh, ditambah lagi. Fi ma'zili li ya bunayya. Coba diulang. fi ma'zili ya bunayya. Ya, itu ya lumayan. Kemudian ya tasdid itu ditambah nabar. Ya bunayya.
Ya bunai. Ya. Baik, Ustaz. Fi ma'zili ya bunayya. Nah, coba kalau di wakof, dibaca wakof coba. Fi ma'zili ya bunayya. Nah, eh, kalau dibaca wakof, nggak perlu ditambah mat atau nggak perlu dipanjangin. Ya, cukup dinabar ya Oh, bunai. Nah, disukun tapi ditekan. Ya bunai. Nah, oh. gitu. Berarti nabarnya masih tetap ada ya Ustaz? Ya? Nah, masih tetap ada. Baik, Ustaz. Fi ma'zili ya bunayya. Oh, nah, Ay yu'ta suhufa. lagi Ay yu'ta suhufa. ya, Wa man yakfur ya, rasulan yatlu alaikum. hilang. Rasulan yatlu alaikum. Taknya jangan mantul. Yat lu, yat lu. Rasulan yatlu alaikum. Ya, Iyakunu. perang masuk ke hidung. I, yakunu. Iyakunu. Nah, Man yasha. eh, yakunu. Di sini tidak ambil gunanya yang mana? Nun mati bertemu dengan huruf ya Ustaz. Eh, dari sisi idghamnya, dari sisi sempurna tidaknya, nun sukun bertemu ya dinamakan idgham apa? Idgham nafis Ustaz. Karena tadi sifat gunanya masih terbawa. Nah, sip. Karena masih menyisakan sifat huruf yang pertama. Gunanya terbawa. Ya. Lanjut, Mas Imam. Yang ini Ustadz yang kafirah. Ya. Kafiratun yarawnahum. Nah, Qulubun yawma idzin. wan yau, Eh, yau, oh, yang yauma ya idin. apa Ustaz? Ya. Qulubun yawma idzin. Nah, Wa man yaqul. yakul kembali ke asal lamnya. Yakul. Wa man yaqul. Ya. Ayyaja'ala bainakum. Ditambah gunanya. Ayyaja'ala bainakum. Ayyaja'ala bainakum. Lan yadurrukum. Wa yuqatilukum. Nah, di sini layadurukum. Itu ambil gunanya yang mana? Nun sukun bertemu dengan huruf ya Ustaz. Idghamnya masuk kategori apa? Nakis atau kamil? Ah, Kamil. Kamil. Yakin? Eh, Yakin.
Dikunci sudah. Nggak mau Iya, dirubah lagi. iya. Nggak mau call friend. Ya, di sini termasuk nakis. Tadi kan Hmm. masih sama ya, bertemu ya. Jadi masih nakis. Karena apa? Karena masih menyisakan sifat huruf yang pertama, yaitu gunnah. Nah, itu yang masih terbawa. Lai, ya. Lai. Baru kalau nggak ada gunanya, lai. Seperti ya bertasdid aja. Nggak ada nunnya, nggak ada gunanya. Nah, itu berarti kamil. Sempurna, masuknya itu sempurna. Seperti huruf bertasdid ya. Makanya di sini nggak ada tanda tasdidnya kan? Ya. Nah, dia ini nggak ada tasdid. Padahal itu padahal dimasukkan ke ya. Tapi nggak ada tasdidnya. Karena masih ada sifat gunnah. Yaitu ada di huruf yang pertama. Beda kalau langsung ke huruf yang kedua. Dia di tasdid, ada tasdidnya. Seperti ini. Nah, huruf keduanya nun. Nah, ada tasdidnya. Karena kamil langsung sempurna ke huruf kedua masuknya. Nah, lanjut. Kan Ustaz, anak izinlah duluan ya Ustaz. Oh iya ya. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. bayakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas lain ya. Nah, lanjut Mas Iqbal. Kullun tanwin ya, fathatain ya Ustaz ya. Ya, kata-katain. Kullan numiddu min nadhir. Ya Musa lan nu'min thumma min nutfah qalu lan nu'thirak syai'in nukur. Ya, gunanya eh, dikonsistenkan seperti itu ya. Sudah Ya, pas. Ustaz. Kemudian di sini summa min nutfah. Di sini idghamnya yang mana? Idgham bigundahnya. Nun sukun bertemu nun. Ya, nun sukun bertemu nun. Idgham secara apa? Dari sisi sempurna tidaknya termasuk idgham apa? eh ini mestinya nakis ya Ustadz, karena kan masih nun sukun ya Ustadz ya. Mm-mm. Kemudian dia menggabung dengan nun setelahnya. Jadi idgham kamil ya Ustadz ya. Idgham Afwan. Nakis, nakis Ustadz. Nakis Afwan Ustadz. Masih ada yang dari nun lebih yakin sukunnya mana? itu Kamil atau nakis nih? nakis Ustadz. Nakis ya. Iya. Nah, jawabannya idgham kamil. Duh. Kenapa? Gampangannya ini di huruf keduanya ada tasdid. Nah, itu menunjukkan bahwa masuknya sempurna ke huruf yang kedua. Nah, Oh. jadi min nutofah ya seperti nun bertasdid sudah cara bacanya, ya kan? Hmm. Karena Baik dia Ustadz. sempurna ke nun yang kedua atau ke huruf yang kedua, gitu ya. Jadi Hmm. ini termasuk idgham kamil bigunnah, idgham kamil bigunnah. Nah, itu lengkapnya. Baik Ustadz. Nah, silakan Mas Agus.
Ya Musa lan nasbir khalaqtani min nar Roknya tebal. min Naro. oh meskipun itunya fathah tain Ustaz tetap tebal berarti roknya Yang mana? Fathatain. minar apa yang nar Nah, kan nar kan sebelumnya fathah ya. fathah Nah, tapi terus? itunya kasroh Ustaz Oh roknya iya. Ya, tetap tebal ya bukan tetap tebal. Ini yang dihitung bukan kasrohnya, tapi sukun. Nah, oh jadi sukunnya yang dilihat, bukan kasrohnya. Nah, jadi kembali ke teori ketika rok sukun, maka dilihat sebelumnya. Sebelumnya di sini apa? Fathah, sehingga dia tebal. fathah Nah, jadi baik baik naro, naro. kecuali kalau misalkan dilanjut ya Ustaz narin Nah, beda kalau di wasal. Itu nanti jadi tipis baik baik lagi. baik Ustaz Nah, khalaqtani min nar ya. min nur Afan, yang Ridho. ujung-ujungnya enggak kedengeran. Coba diulang. Dari yang mana Ustaz? Min nur. Min nur. Nah, itu tebal juga ya. Nuru, nuru. Baik. Ya. Min nur. Nah, Idhaman nakhirah. ya, Min nasirin. ya, Hiqqatun naghfir lakum. ya. Min nasirin. Itu gunanya yang mana? Nun mati bertemu dengan huruf nun. Ya, idghamnya namanya apa? Idgham kami Ustaz masuknya sempurna karena ada tasdid juga. Ya, sip. Lanjut ke huruf mim, Mas Iqbal. Sullatum minal awwalin. Dinabar awalin, awalin. Awwalin. Sullatum minal awwalin. Mim malja'in suhufam mutahharah. Haknya kembali ya, mutahharah. Suhufam mutahharah. Ketika hak sukunnya mutoh. Nah, coba posisi awal. Oh, mutoh. Mutah Nah, mutah itu mutah. mutoh. Suhufam mutahharah. Ya, Ilahum min dunih. ya, Saqfam mahfudha. ya, Khairum min alfi syahr. ya. Saqafan mahfudha. Jadi gunanya yang mana? Eh, Fathatain di huruf fa bertemu mim. Ya, idghamnya kategorinya apa ini? Kamil ya Ustadz karena ada tasdid. Ya, itu gampangnya ya. Tapi untuk
mushaf depak itu ada tasdidnya semua ya. Jadi kalau dilihat dari Rosem nggak ada bedanya. Kalau di mushaf depak, tapi kalau pakai mushaf Madinah, ada bedanya antara idgham yang nakis sama kamil itu ada bedanya. Kalau kamil ada tasdidnya, kalau nakis nggak ada tasdidnya. Nah itu ya. Baik. Intinya kalau nun sukun atau tanwin bertemu waw atau ya, dia nakis. Kalau bertemu huruf nun dan mim, ah, kalau bertemu yang nakis itu cuma dua huruf, bertemu ya dan waw saja, itu aja ya. Selainnya itu kamil. Nah, nah, lanjut Mas Agus. Hablum mim masad. Ya, Qaulum ma'ruf. ya. Fiha sururum marfu'ah. Jadi sunya tipis su. Jangan sampai sururum dan kepengaruh ke ro. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Marfu'ah. Maru. Tebalkan. Fiha sururum marfu'ah. Ya. ولا تكن مع الكافرين ألم نكن معكم مما لله Am. Qaulum ma'ruf. Yang mana? Itu ambil gunanya. tanwin domah lam bertemu dengan mim Ustaz. Itu kom apa? Kategori Idgham kamil Ustaz. dan komen. Karena sempurna masuk ke huruf yang kedua. Atau karena ada tasdidnya. Lanjut Mas Iqbal. Ini bagus ya kalau dibaca semua. Tapi nggak cukup waktunya. Jadi dua-dua saja ya. Silakan. Baik, Ustaz. على شيء وقالت النصارى. Nah ini juga idgham nakis ya. Jadi sama dengan ya. Syai'iu. Maksud dong. Syai'iu. Wah. Lanjut diulang. على شيء وقالت النصارى Ya. عوجا وهم Ya. مهدا مهدا وسلك لكم Ya. بروجا وزيناها للناظرين. Nah. Setiap ya tasdid dan waw tasdid nanti di number ya untuk membedakan sama idgham bi gunnah seperti wazayyan wazayyan وزيناها. wazayyan. Nah jadi bukan wazayyannaha tapi burujan وزيناها للناظرين. Nah, coba diulang.
buruja wa zayyannaha lin-nazirin. Nah, seperti itu ya. Lanjut, Mas Agus. Khairun wa abqa. Diulang. Khairun wa abqa. Dua harokatnya jangan sampai kelebihan. Wa abqa. Khairun wa abqa. Jangan sampai ada hamzah ya. Ko, tapi ko di udara. Berhentinya di rongga. Wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, itu. Lanjut. Abi lahabin wa tab. Ya, Yawma idhin wahiyah. ya. Wa adan wa thamuda. Eh, di sini ada namanya sifar ya. Jadi ini namanya sifar. Sifar ada dua, ada sifar mustaqil, ada sifar mustadir. Kalau bulat seperti ini, mustadir. Kalau lebih lonjong itu, ada yang lebih lonjong, itu mustaqil. Oh, Nah, yang ini mustadir fungsinya alif atau waw atau ya nanti di atasnya ada sifar kayak gini, itu nggak dianggap. Nah, jadi ini pendek ya. oh, Wa thamud. Nah, jadi disukun. wa adan wa thamud. Nasaban wa sihra. Panjangan ini dua harokat mad iwad. Nasaban wa sihra. Hmm. Sirajan wa qamara. Baik. Yaitu idgham biguna ya, memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua, kemudian ditambah gunnah. Dan khusus pada ya dan wau dia masuk hidung karena idghamnya nakis. Di sini tidak berlaku hukum idgham biguna pada empat kata berikut ini. Ad-dunya, sinwanun, kinwanun, bunyanun. Bunyanun. Para ulama sepakat untuk membacanya secara jelas. Jadi semua ulama qiraat ini membacanya sama, yaitu ad-dunya diidharkan karena masih dalam satu kata. Karena alasannya apa? Ini terkumpul dalam satu kata antara nun sukun dengan ya, nun sukun dengan wawu. Nah, ini satu kata. Dan mereka menamakannya idhar mutlak. Jadi ini namanya idhar mutlak, bukan idgham bigunnah. Apa tadi alasannya? Karena satu kata, berkumpul dalam satu kata. Jadi idgham itu dinamakan idgham syaratnya harus beda kata ya. Nun sukun atau tanwinnya dengan huruf setelahnya itu harus beda kata. Contohnya ini hudan. Ini pada kata yang pertama, hudan. Hu- Huruf idghamnya ada pada kata yang kedua, warohmah. Ini kan beda kata ya. Hudan warohmah. Sedangkan ini satu kata. Ad-dunya sinwanun kinwanun bunyanun. Nah, ini cuma empat kata di dalam Al-Quran untuk idhar mutlak atau ada yang menamakan idhar wajib. Nah, silakan dibaca Mas Iqbal. Ad-dunya sinwanun
qinwanun. Jangan ditekan ya. Sebagaimana idhar halki. Oh, ad-dunya Ya. sinwanun. Qinwanun bunyanun. Nah, Mas Agus. Ad-dunya Nah, benar. sinwanun. Kayak tadi itu jangan ada hamzanya ya. Ad-dunya tapi ad-dunya. Nah, Baik, Ustaz. Ad-dunya sinwanun kinwanun bunyanun. itu ya. Di kalau pernah belajar makhraj, jadi makhrajnya ad-dunya ya ya ini kan mat ya. Ya ini di al-jauf yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi di rongga. Kayak tadi itu ya, nah itu di rongga. Kalau ya berarti berhentinya di hamzah. Ya, tapi yang benar ya. Yang terakhir idgham bila gunnah. Idgham apa tadi artinya? Memasukkan ya. Ada ghama yudhimu atau ada khala yudkhilu. Memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Bila gunnah dengan tanpa gunnah. Hurufnya ada dua, lam dan ro. Loro, lam ro. Contohnya di sini musaddiqal lima. Langsung masuk ke lam. Musaddiqal lima. Sempurna. Berarti kalau sempurna dia termasuk kategori apa? Idghamnya Kamil. Kamil, Ustaz. kamil ya di sini. Nah, ini juga ditandai tasdid. Musaddiqal lima. Ya berarti sesuai dengan makhrajnya lam dan sifatnya. Hudal lil muttaqin. Diberi aliran dulu, jangan hudal lil muttaqin. Nah, itu kurang sempurna di sisi sukunnya. Karena di tasdid itu ada, kalau ditarik lagi, ada dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, berarti hudal, nah, itu sukunnya lil berharokat. Hudalil kalau dibaca hudalil muttaqin hudalil muttaqin, nah itu sukunnya kurang sempurna. Yang benar hudalil muttaqin min labanin. Nah, jadi ada aliran. Begitu juga ro ya, lam ro itu ada bainiah semua. Yusqaw yusqawna min rahiqim makhtum khafidatu rafi'ah. Nah ini juga idghamnya apa? Kalau tasdid Kamil Ustaz. apa? Kamil Ustaz. Ya kamil ya, sempurna. Tidak menyisakan sifat yang sebelumnya. Nah, silakan dari Mas Iqbal. Musaddiqal lima. Lanjut. Hudal lil muttaqin. Jadi jangan ditebalkan mut tapi muttaqin. Hudal lil muttaqin. Ya, Min labanin. Hudal
hudal linnas Ya. wa allawistaqamu malalubada. Nah, sip. Lanjut Mas Agus. Liyaumil la ghaiba. Diulang. Liyaumil la ghaiba. Lagi. Liyaumil la ghaiba. Ya. Lanjut. Yubay yubayyin lana Lanjut. min ladunka rahmah. Lagi. Min ladunka rahmah. Ya. Min ladunhu. Lagi. Min min ladunhu. Sekali lagi. Min ladunhu. Ya. La'ibratan liulil al La'ibratan liulil absar. Nah, ini juga rosemnya sifar mustadil kayak tadi. Jadi ini nggak dianggap bawahnya ini nggak dianggap. Nah, berarti bacanya gimana? La'ibratan liulil absar. Nah, lanjut. Syarrul lakum. Ya. Jadi di rosem Madinah atau mushaf Madinah untuk mat huruf mat kan ada tiga ya, wawu, ya, alif, ya kan? Nah, itu nggak ada sukunnya. Kalau untuk mat kita cari dulu contoh mat ya. Mana nih? Nah ini, bentar. La raufur rahim. Nah, nggak ada sukunnya kan? Nah sehingga jadi jangan bingung. Kalau ada seperti ini, oh berarti dia pasti shiver, bukan sukun. Nah ini pasti shiver, gitu ya. Nah ini juga kan bulat ya. Biasanya kalau sukun kan kayak gini ya. Nah, sampai mana tadi? Sudah selesai kan ya? Sudah Ustaz. Nah, lanjut Mas Iqbal. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Fathahnya ko dan ko, tapi kau, ko, kau. Qawna qawna Yusqawna mir rahiqim makhtum. Tebalkan kho-nya makhtum. Nah, Makhtum. Yusqawna yus mir balik yus. yus Nah, Yusqawna mir rahiqim makhtum. coba ko, Ko ko dibuka lagi ko. Ko Nah, kau. Yusqaw Nah, Yusqawna yus kau. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Nah, lanjut. Khafidatu Khafidatur rafi'ah. Turo tebal roknya turofiah. Turra Khafidatur rafi'ah. Ya,
La irraja'na Mm-mm. ai aisyatir radiyah Ya. ar-ra'ah. Nah, lanjut Mas Agus. لرؤوف رحيم من رسول من ربهم غفور رحيم شيطان الرجيم من ربك Nah, alhamdulillah untuk kali ini sudah sampai idgham bila gunnah ya. Yang perlu diingat pengertian idhar, kemudian idgham itu nanti selalu diingat. Kalau idhar artinya jelas, itu nanti berlaku di semua tempat. Nah, misalnya idhar qamariyah, berarti lamnya jelas. Kalau idhar qamariyah. Idhar riwayah, berarti dia dibaca jelas. Nabi dulu waktu membaca eh, pada kata tersebut dibacanya jelas. Nah, itu idhar riwayah. Idhar apa lagi? Idhar syafawi. Nah, berarti mimnya dibaca jelas. Nah, jadi berlaku umum untuk idhar. Nah, itu pentingnya paham istilah. Contoh idhar riwayah, misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Di sini Yasin terakhirnya kan nun sukun ya. Yasin. Padahal di situ setelahnya bertemu waw dan beda kata. Kenapa dibaca jelas? Karena dulu Nabi membaca dibaca jelas nunnya. Nah, itu namanya idhar riwayah. Contohnya lagi nun wal qalami nun wal qalami wa ma yasturun. Afan, benar nggak? Hmm, Betul Ustaz. benar ya? Betul. Mana Monggo. ragu-ragu soalnya. Mas Agus, Enggak. benar? Ya, cek dulu. ya Ustaz. Oh ya betul. Afan. Nah, soalnya ragu-ragu nih. Kita ulang ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu izhar riwayah. Begitu juga idgham. Kalau kita paham eh, pengertian idgham, ini sebagai pondasi. Nanti ada istilah idgham. Idgham itu dari sisi apa? Idgham dulu. Idgham itu memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Itu, itu pondasinya. Nah, nanti bisa dibawa kemana-mana. Misalnya ada dari sisi guna, berarti dibagi dua. Biguna dan bila guna. Nah, itu dari sisi guna. Kalau dari sisi sempurna tidaknya, dibagi dua juga. Kamil dan nakis. Nah, kayak tadi contohnya, yang bertemu wawu dan ya. Itu nakis. Kalau bertemu nun, mim, dan lam, ro, itu kamil. Idghamnya kamil. Ada idgham syafawi. Berarti memasukkan mim kepada idgham syafawi. Mim kepada ba ya. Nah, itu ikhfa syafawi. Mim dengan mim, idgham syafawi. Yaitu mim bertemu mim, idgham syafawi. Atau
eh, ya idgham mimi. Jadi idgham mimi itu bisa juga disebut idgham syafawi. Nah, nah, itu ya. Sekarang kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan dulu. Lanjut. Saya Dari sementara anak belum, cukup Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Mas Iqbal mau bertanya? Kalau dari saya sementara belum, Ustaz. Oh, belum. Mas Agus enggak? Dari anak juga belum ada Ustaz. Ya, kita lanjut. Kalau nggak ada, surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad. Qul Qul huwallahu huwallahu ahad. Wawunya jangan wallah wa, tapi wa. Huwa. Huwa Allah. Lamnya baru tebal. Huwa Huwa waw wa waw. Nah. Qul huwallahu ahad. Qul Qul huwallahu ahad. huwallahu ahad. A tipiskan. Allah. Allah. Allahus somad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam Walam yakul yakul lahu lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad. Ingat kaf ada hamznya ku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam Walam yakul yakul lahu lahu kufuwan kufuwan ahad. ahad. Di sini eh, wan a fathatain bertemu hamzah hukumnya apa? Izhar, Ustaz. Izhar Ustaz. Izhar apa? Izhar Hakiki. wajib, izhar komariah, Izhar hakiki kan ya, Ustaz ya? hamzah, huruf apa ini? Makhrajnya di mana? Oh, di uh, al-jauh ya, Ustaz. Kurang tepat. Di tenggorokan Tenggorokan bahasa Arabnya. halqi. Nah, berarti izhar. Auki. Oh, izhar halqi, Nah, astagfirullahaladzim. izhar Ya, halki. Ustaz. Itu memang ketukar-tukar ya, halki sama hakiki. Hakiki. Sama-sama i belakangnya. Nah, nah mana nanya lagi. Ini kalau di wasal bacanya gimana? Ayat 1 sampai ayat 2. Bacanya coba gimana nih?
Mungkin ahadunillah ya Ustadz ya. Tapi afwan saya kurang kurang belum pernah mendengar imam yang baca seperti itu Ustadz. Tapi Ya, kalau yang ya. dua tiga kan itu karena dhammah jadi Allahus somadu lam gitu mungkin ya Ustadz ya, langsung lam yalide. Tapi kalau yang satu dua saya kayaknya tidak pernah bermakmum sama yang menyambung Ustadz. Belum pernah dengar, belum pernah dengar. Nah, nah. Kalau Mas Agus, gimana kira-kira bacanya? Ayat Oh, satu, kurang tahu, Ustaz. ayat sampai ayat 2. Nggak ada Kurang gambaran. tahu. Nggak mau nyoba dulu. Tidak, Ustaz. Kok nyerah Soalnya duluan tidak ini? tahu. Sangat-sangat tidak tahu. Jadinya takut. Ya, ya, ya. Eh, tadi jawabannya Mas Iqbal ada yang benar tadi. Cuman kayaknya ragu-ragu. Jadi dibacanya ada nun kecil ya. Ahad ahadunillahus somad. Jadi ada nun kecil kasroh. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, jadi kalau dilanjut seperti itu. Ada nun kecil. Ini kan ada nun kan? Dun, ya kan? Ahadun. Nah, kalau bertemu hamzah wasol di kasroh. Ahadunillah. Nunnya kan asalnya sukun. Nah, ketika diwasal ahadunillah. Itu ya. Kalau ini, ada yang tahu? Kalau dilanjut ke surah berikutnya. Kan pernah ya. Cara menyambung dua surah. Walam Nebak aja yakul Ustadz, apa? nebak aja Ustadz. Ya, boleh Kalau boleh. Nggak dicubit kalau salah. mimnya itu karena bentuk mimnya itu bukan yang mim wakof itu loh Ustadz. Jadi Heeh. mungkin jadi walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya Ustadz, ini nebak-nebak aja Ustadz. Disambung langsung ke surah berikutnya coba. Jadi ayat terakhir surah Al-Ikhlas disambung ke surah Al-Falaq. Coba. Tetap tetap melalui bismillah dulu toh Ustadz kalau sambung surat. Iya, betul. Coba dulu Oh iya. dipraktikkan. Berarti walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu cara menyambung dua surah. Jadi disambung eh, semua di waslul jami'. Nah, tadi sempat soalnya sempat dibaca sampai Bismillahirrahmanirrahim berhentinya. Jadi ini cara yang dilarang kan? Masih ingat? Oh iya, Cara yang dilarang betul Ustaz. berhenti di basmalah. Nah, itu cara yang dilarang. Eh, Mas Agus sepakat ya? Idem. Kita mau coba dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjut ya, coba. Seperti tadi, Ustaz, bacanya, Ustaz. Ya betul. Di waslul jami' ya. Di wasal semua. Oke, mudah-mudahan nafasnya kuat ya. Ambil nafas dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Alhamdulillah nyampe. Kalau paham hukum-hukumnya, nggak ketar-ketir, "Oh, ini takut salah, ini panjang pendeknya gimana." Itu insya Allah bisa nafasnya teratur insya Allah.
Ya, sekarang praktek surah Al-Ikhlas. Silakan dari Mas Iqbal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد Dibiskan lagi A-nya A. Allahus Somad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ahad. Dan sampai ke dalam D gitu. Enggak. Ahad. Ahad. ولم يكن له كفوا أحد Paham. Lanjut Mas Agus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. Dibiskan lamnya. Kul. Kul. قل هو الله أحد. Lagi. قل هو الله أحد. Ya. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nah, eh, itu ya. Untuk hari ini sampai sini dulu. Tadi catatannya sedikit di kol-kola itu jangan sampai kedorong ahad jangan sampai kedorong tapi di sukun setengah harokat jadi nggak sampai seperti harokat itu kan ada gerakan ya da di du kalau sukun nggak sampai bergerak dia diam kembali ke asal aja ke asal harokat misalnya dal Kul kul huwallahu ahad ahad. Beda dengan kul huwallahu ahad. Nah, itu kan ada dorongan ya. Nah, coba kalau yang kedua kul huwallahu ahad. Nah, itu kembali ke asal aja gitu ya. Kembali ke asal. Misalnya gini, Allahus somad. Nah, itu ada dorongan. Made de nah gitu ya bukan made made beda nah, nanti dibedakan nah mungkin itu pertemuan hari ini tetap untuk latihan huruf yang perlu dilatih eh, sering sering dengar murotal yang direkomendasikan untuk bahan referensi belajar tajwid salah satunya Syekh Aiman Rusdi itu didengarkan kemudian eh, pelan-pelan diikuti gitu ya nanti pendengaran ini kan ngerekam ya ngerekam suara dari orang lain nah, rekaman ini harus dari
bacaan yang benar. Nanti direkam, nah kita nanti coba ucapkan dengan yang sudah kita dengar. Kalau kita dengarnya yang bacaan yang salah, kita sering dicekokin bacaan yang salah. Itu nanti kita juga ngucapinnya bisa juga jadi salah. Nah, sehingga harus dibanyakin dengarkan. Dengarkan, kemudian pelan-pelan diikuti. Pelan tapi pasti gitu ya. Nah, mungkin itu eh, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi amal soleh kita, menjadi amal pemberat timbangan kebaikan kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Jazakumullah Ustaz. khairan.